Halo teman-teman, masih bersama Kang Asep Desain. Oke, sekarang kita akan melanjutkan bagian pewarnaan ya. Kita lanjutkan untuk sketsa atau line art yang kemarin. Sekarang kita seleksi dulu, kita ikuti garis pen toolnya atau garis line artnya. Kita ikuti. Sekarang kita akan memisahkan ya untuk bagian baju dulu. Kita ikuti garis bajunya dulu. Ini kita buat pewarnaan yang simple saja, biar mudah teman-teman memahami untuk pengisian di bagian pewarnaan. Sampai ke ujung, kita teruskan. Oke, kita tekan Ctrl Enter. Setelah berbentuk seleksi, kita ambil warna. Kita pakai warna hijau aja dulu. Baru kita tumpahkan dengan gambar apa itu ya? Ember ya. Kita kasih nama bagian celana baju ya. Baju sekarang celana. Sekarang kita ikuti line artnya lagi. Jadi satu objek, satu warna atau satu layer kita pisahkan ya biar mudah. Kita ikuti terus line artnya. Oke, langsung saja. Ctrl Enter. Kita kasih warna biru saja untuk celananya. Atau kita ganti nanti warna menjadi hitam saja. Oke, seperti ini. Kemudian kita ke layer sepatu. Kita buat layer baru ya. Satu objek satu layer ya, intinya satu objek satu layer. Jadi untuk mewarnainya biar lebih mudah. Ikuti terus yang satu juga. Untuk tutorial selanjutnya saya akan membuat background besok ya, membuat background. Jadi teman-teman ikuti saja video saya. Semuanya nanti akan saya tunjukkan cara-cara untuk membuat desain apapun. Jadi teman-teman bisa mengikuti cara yang saya buat. Kita kasih warna hitam saja untuk sepatu. Kemudian ke bagian kulit ya, kulit atau skin warna, kita kasih nama skin kulit ya. Untuk teman-teman yang mau request tutorial, bisa komentar aja di kolom komentar. Jadi teman-teman tinggal bilang saja mau tutorial apa. Kalau saya bisa, nanti saya buatkan tutorialnya. Yang sudah bergabung di grup Facebook bisa berkomentar di grup saja. Desain apa yang teman-teman inginkan, nanti saya buatkan. Intinya membuat ini jangan takut untuk mencoba, coret-coret kasar aja dulu, karena bisa dihapus juga. Kalau salah dihapus. Jadi di Photoshop ini sangat mudah. Lanjut di bagian leher, kita teruskan ke atas. Untuk bagian lehernya kita kasih lekukan dikit. Oke, Ctrl Enter.
Kita kasih warna Faceba ya, warna kulit ya, kulit kartun. Kita buang dulu yang berlebih di baju ini. Seleksi baju, kita hapus. Dihapus di skin kulit ya. Ini line artnya kita hapus saja. Oke, karena kita tidak membutuhkan yang ini. Oke, semua objek sudah kita warnai. Sekarang kita bagian untuk membuat shading shadow atau pencahayaan ya. Kita ambil brush yang 100 ini. Untuk yang belum memiliki brush, ada di tutorial Body Wisuda kalau tidak salah, cek aja di sana. Sudah saya sertakan linknya untuk mendownload brushnya. Diatur dulu keruncingan brushnya. Sekarang kita sapukan saja dengan cara ALT ya. Untuk mengcopy warna ALT, sapukan, ALT lagi, sapukan. Jadi semakin kita copy, semakin tipis dia. Oke, kita buat atau lekukan-lekukan sedikit. Lekukan ini bebas ya teman-teman, mau pakai lekukan yang seperti apapun ya, yang teman-teman lihat di baju-baju kartun lainnya. Ini cara saya saja, yang cara mudah saja. Kita kasih cahaya sedikit di bagian garis-garis baju ini. Jadi tinggal sapukan saja. Kemudian bisa kita gosok menggunakan semut G yang kasar-kasarnya saja. Tidak perlu terlalu halus ya. Tidak terlalu detail betul, yang penting nampak lekukan-lekukan bajunya, pencahayaannya sudah cukup. Ya, kita kasih lipatan sedikit. Untuk lekukan ini teman-teman bisa bervariasi sendiri ya, dengan cara sendiri. Intinya yang bagian pinggir ini kita kasih shadow atau kita gelapkan. Kita kasih cahaya sedikit. Iya, lanjut ke bagian atas. Kita kasih cahaya sedikit di bagian tepinya. Oke, kita kasih lekukan. Cara ini sangat simpel ya. Tinggal teman-teman belajar untuk memainkan brush, sama belajar untuk pencahayaan ya, pencahayaan dari arah-arah matahari ya. Kita semut G sedikit agar lebih halus. Oke, ini kita sembarang aja gitu shadownya ya. Sapukan aja seperti ini. Oke, kita gosok sedikit. Iya, tidak perlu terlalu detail betul. Kita kasih lekukan sedikit, kita sapu. Jika ada yang kasar, terlalu kasar, sapu dengan semut G. Semut G seperti semut G biasa ya, yang seperti yang kita pakai sebelumnya. Semua brush sudah saya berikan di tutorial sebelumnya, sudah ada saya cantumkan linknya. Tinggal pencahayaan sedikit, kita kasih pencahayaan. Oke, cek lagi mana yang kurang detail atau kurang pencahayaan. Oke, kita kasih sedikit cahaya di sini bagian garis-garis ini ya.
Ini cara-cara cepat saja ya. Kalau kita untuk detail betul habis waktu untuk mewarnai ini. Oke, kita kasih sedikit cahaya, kemudian kita gosok dengan semut G. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, kira-kira sudah oke ya. Kita kasih shadow sedikit ya, menggunakan burung tool untuk shadownya. Oke, kira-kira seperti ini. Dicek dulu mana yang kurang cahayanya, kita tambahin dengan shadow burung toolnya. Sekarang kita masuk ke bagian celana. Caranya sama, kita kasih pencahayaan dulu untuk yang warna hitam ini. Sebetulnya bisa juga melalui shadow yang warna gelap, sama aja. Tapi saya untuk yang warna hitam ini atau celana saya kasih efek cahaya dulu, biar lebih mudah, biar nampak untuk 3 dimensinya ya. Ini kan sudah jelas nampak nih. Sekarang baru kita bagian shadownya. Oke, kita ikuti garis-garis seperti ini. Mana yang harus dikasih shadow, mana yang harus dikasih cahaya. Kita buat kasar aja dulu, kemudian setelah berbentuk kita semut G agar lebih halus. Kemudian kita berikan lagi shadow agar lebih detail. Oke, kurang runcing ya. Kita kasih efek cahaya, kita runcingkan sedikit. Saya kasih tambah di bagian ini. Oke, kita gosok. Untuk lekukan teman-teman bisa bervariasi sendiri. Oke, kira-kira seperti ini. Untuk ya bagian lutut ya, kita kasih lekukan biar jelas untuk bagian-bagian lututnya. Lekukan lutut, nah seperti ini. Oke, sekarang kita yang sebelah lagi. Oke, kita kasih efek dulu cahaya sini. Kita semut G sebagian yang kasar, tidak perlu terlalu halus ya. Oke, kita lanjut yang sebelah kanan. Untuk bagian dekat di bawah selangkangan ya, itu sudah jelas gelap ya, bayangan situ kan efek cahayanya tidak masuk ke situ, jadi pastinya gelap. Oke, sebentar lagi nge-lag. Oke, kita lanjut lagi, kita bagi shadow lagi. Ayo kasih lekukan di bagian lututnya. Seperti yang tadi, kita buat kasarnya dulu. Kita kasih efek cahaya.
Tidak usah kita persulit, kita permudah saja. Jika kasar, kita gosok saja. Oke, kita gosok bagian bawah juga. Oke, sudah berbentuk 3 dimensi. Kita kasih efek cahaya sedikit menggunakan burtu. Iya, bayangan di bawah baju ya. Kita jangan lupa bagian ini juga kita kasih cahaya. Kita lanjut di bagian sepatu. Caranya sama, kita buat kasarnya dulu, kita kasih shadow di bagian-bagian yang gelap. Di bagian kita kasih efek cahaya di bagian garis-garis pinggirnya. Oke. Kita kasih kasar aja dulu. Kita mainkan pentul ya biar lurus ya. Oke. Baru kita mainkan. Oke, kita gosok ya biar tidak terlalu tebal. Iya, kita kasih efek cahaya di ujung sepatu, kita gosok biar lebih halus. Kita kasih efek shadow di bagian bawah sini ya. Sini juga shadownya kita pertajam. Kemudian efek cahaya kita gosok sedikit menggunakan semut G. Oke, sudah hampir jadi. Untuk sepatu teman-teman bisa cari referensi sendiri ya. Ini hanya apa yang ada di pikiran yang saya buat. Jadi tidak ada referensi waktu itu membuatnya. Oke, caranya sama, kita kasih shadow. Kita gosok yang kasarnya. Caranya semuanya kayak gini ya. Oke, sebentar ngelik lagi. Oke, sekarang di bagian ini kita butuh bantuan pentul agar lurus. Kita kasih efek cahaya ya sedikit. Oke, kurang apa ya pencahayaannya. Gosok aja supaya halus biar tak terlalu tebal cahayanya. Kemudian di bagian ini kita kasih pentul juga biar lurus brusnya. Oke, seperti ini kita gosok. Kita bikin manual juga, tambahkan pencahayaan. Oke, di sini kita butuh juga cahaya. Enter. Setelah di pentul di enter ya. Maksudnya setelah di pentul aktifkan brush, atur besar kecilnya brush baru di enter. Ini kita tebalkan lagi di bagian yang garis hitam ini. Terlalu lebar, kita kecilkan sedikit. Oke. Kita kasih bayangan lagi di bawah celana, ujung celana bawah ya. Oke, kira-kira seperti ini. Sekarang kita lanjut di bagian, kita coba kita pertegas dulu di bagian baju ini. Kita gabungkan dulu, tidak. Kita lanjut aja ke kulit. Caranya sama. Kita ambil dulu yang bagian shadow dulu ya, seperti ini di bagian bawah. Di sini shadow. Kita buat kasar dulu. Nanti kita kasih semut G ya, kita haluskan. Kemudian kita kasih efek cahayanya sedikit di bagian-bagian tertentu ya, seperti di sini. Nah, ini kita kasih shadownya di bagian sela-sela jari.
Oke, efek cahayanya untuk di bagian jari kita tambah sedikit shadownya. Tidak perlu terlalu rapi ya. Ini saya buat dengan cara cepat saja, tidak perlu terlalu detail atau terlalu rapi. Kira-kira caranya seperti ini, karena ini ibaratnya kerjaan ya. Kalau kita lama-lama di pembuatan ini, habis waktu kita. Kita gosok supaya lebih halus. Oke, kita kasih bayangan di bawah baju. Kita ambil lagi, kita copy warna sebelah kiri, kita lanjut ke shadow bagian kanan atau tangan kiri dari gambar. Ya, di bagian ini kita hitamkan atau kita beri shadow di bagian jari. Ya, kira-kira seperti ini. Tidak terlalu rumit ya. Intinya kita tahu peletakan shadownya sama pencahayaannya di mana ya. Oke, tak perlu lama-lama untuk membuat shadownya. Kita kasih efek cahaya di bagian-bagian yang perlu dikasih cahaya. Oke, gosok sedikit, kita kasih efek cahayanya. Oke, kira-kira seperti ini. Ini juga perlu dikasih sedikit cahaya ya, garis-garis tepi, pantulan cahaya. Sini juga perlu sedikit. Oke, kira-kira seperti ini. Kita lanjut ke bagian leher ya. Kita copy warnanya dulu dengan ALT. Oke, kita buat kasar dulu, kemudian digosok. Kita kasih tebalkan sedikit di bagian sini, kemudian bagian garis leher. Oke, di tepi leher. Oke, kita gosok-gosok. Kita pertajam ya dengan menggunakan ini expose nih. Oke, kita gabung dulu semua. Baru kita atur warnanya yang kita inginkan. Kita pertajam bagian warnanya. Oke, ini bebas ya teman-teman, warna apa ya di Husrasan nih, bebas, terserah, tergantung selera kita mau warna apa. Kita cek lagi bagian ini, kita hitamkan sedikit ya, kita kasih titik cahaya sini, ibarat kancing baju ya, tidak perlu detail betul, biar cepat kerja kita kalau dapat orderan ya. Kalau lama-lama nanti habis waktu, apalagi kalau kita kerjanya yang di luar negeri ya. Kalau saya di Fiverr ya, itu menggunakan waktu kerjanya, jadi kita tidak boleh telat mengirimnya. Sekarang kita coba cari wajah ya, untuk kita contohkan, kita pasangkan di badan yang baru kita buat. Kita cari,
Ya, kita tunggu sebentar. Oke, kita coba wajah ini diletakkan di atas, kita perkecil. Oke, kita coba, ini kurang cocok yang itu. Kita cari kepala baru ya, yang menghadap depan. Ini kerjaan saya di Fiverr nih ya, banyaknya. Kebanyakannya kalau di Fiverr tuh saya dapat orderan karikatur. Kita cari di body karikatur. Ini desain-desain saya semua nih, background dan bodinya. Sini sudah ada banyak body karikatur luar negeri. Ada sekalian backgroundnya juga. Saya campur semua di sini. Kita coba pakai yang ini ya, wajah yang ini. Ini buatan saya juga. Kalau untuk desain karikatur luar negeri, kita bedakan di bagian wajahnya, dibuat lebih detail atau lebih kartun ya. Oke, kita sesuaikan besar wajahnya atau kepalanya, kita cocokkan. Untuk warna tangan dan warna wajah kan beda, nanti kita atur. Kita bagian di custom, maksudnya di user asing ini kita coba cari-cari dulu warnanya. Kita geser-geser aja dulu, di color balance juga kita atur. Kita sesuaikan dengan warna wajah, agak kuning-kuning. Di ekspor kita juga, kita pertegas, iya sedikit lagi. Oke, kurang lebih hampir sama ya. Kita buang sedikit ini yang berlebih. Oke, kita kasih shadow di bagian pembatas atau di bawah dagu, ibaratnya bayangan dagu ya. Oke, kira-kira cocok warnanya. Untuk kebesaran atau besarnya kepala kita sesuaikan saja. Kalau untuk standarnya besar wajah atau kepala sesuai dengan besar badan ya, kurang lebih segitu. Oke, selamat mencoba ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.